Kalian pasti tahu Gunung Tangkuban Perahu. Tapi, tahukah kalian kalau gunung itu sebenarnya adalah sebuah perahu? Perahu yang ditendang oleh seorang pria sakti yang patah hati karena lamarannya ditolak oleh ibunya sendiri. Tunggu, kok bisa? Siapa Sang Kuryang? Dan kenapa amarahnya bisa sedahsyat itu? Sebelum kita mulai ke cerita Sang Kuryang dan asal mula Gunung Tangkuban Perahu, alangkah baiknya untuk subscribe channel Orang Sunda dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dahulu kala, di tanah Pasundan hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang putra bernama Sang Kuryang dan seekor anjing peliharaan setia bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan seorang dewa yang dikutuk. Suatu hari Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk berburu rusa di hutan. Namun setelah berhari-hari mencari, Sang Kuryang tidak berhasil menemukan seekor pun. Karena putus asa dan takut mengecewakan ibunya, Sang Kuryang akhirnya membunuh Tumang. Ia mengambil hati Tumang dan membawanya pulang, berpura-pura bahwa itu adalah hati rusa. Dayang Sumbi sangat senang melihat hasil buruan Sang Kuryang. Ia pun memasak hati tersebut. Namun tak lama setelah makan, Dayang Sumbi menyadari ada yang janggal. Ia bertanya kepada Sang Kuryang di mana Tumang. Dengan polosnya, Sang Kuryang mengaku bahwa ia telah membunuh Tumang. Murka tak terkira melanda hati Dayang Sumbi. Ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi hingga terluka. Sang Kuryang yang sakit hati dan ketakutan memutuskan untuk pergi mengembara meninggalkan rumah. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dan sakti. Ia mengembara hingga suatu hari, takdir membawanya kembali ke tempat asalnya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Tanpa ia sadari, wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri yang awet muda berkat anugerah dewa. Sang Kuryang langsung jatuh cinta pada Dayang Sumbi dan melamarnya. Dayang Sumbi pun terpesona oleh ketampanan Sang Kuryang. Namun saat Sang Kuryang berbaring di pangkuannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang yang sangat mirip dengan luka yang pernah ia sebabkan dulu. Seketika ia sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah Sang Kuryang, putranya sendiri. Dayang Sumbi sangat terkejut dan panik. Ia tidak mungkin menikah dengan putranya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat berat kepada Sang Kuryang. Ia meminta Sang Kuryang untuk membuatkan sebuah telaga besar dan sebuah perahu dalam semalam. Sebelum ayam jantan berkokok, Sang Kuryang yang sangat mencintai Dayang Sumbi menyanggupi tantangan tersebut. Dengan kesaktiannya, ia memanggil bala bantuan dari makhluk halus. Malam itu ia bekerja sangat keras. Telaga mulai terbentuk dan perahu hampir selesai. Melihat pekerjaan Sang Kuryang yang hampir selesai, Dayang Sumbi merasa cemas. Ia tidak ingin Sang Kuryang berhasil. Ia pun bertekad menggagalkannya. Dengan kekuatannya, ia mulai menebarkan kain putih ke arah timur dan menyalakan obor. Suasana menjadi terang benderang seperti fajar. Ayam jantan pun terkecoh dan mulai berkokok. Sang Kuryang sangat marah dan kecewa. Ia merasa dicurangi. Dengan sisa tenaga dan amarah yang meluap, ia menendang perahu yang belum jadi itu dengan sangat keras. Perahu itu terlempar dan jatuh terbalik, membentuk sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Hingga kini Gunung Tangkuban Perahu berdiri megah di Jawa Barat, menjadi saksi bisu akan kisah cinta terlarang, kemarahan dan penyesalan yang mendalam antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Jadi begitulah akhir dari kisah Sang Kuryang. Sebuah monumen abadi lahir dari amarah sesaat dan penyesalan yang tak berujung. Kisah ini lebih dari sekadar dongeng. Ini adalah pengingat bahwa amarah dan emosi yang tidak terkendali hanya akan membawa pada kehancuran. Kejujuran, sepahit apapun itu, mungkin adalah jalan terbaik untuk mencegah tragedi. Menurut kalian, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari legenda ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan subscribe agar kita bisa menjelajahi cerita-cerita legendaris Indonesia lainnya bersama-sama. Sampai jumpa.